Sambil komat-kamit mulut Mbak Dukun membaca mantra, kemudian ia memberikan obat kepada Ibu Sulastri, lalu setelah itu Ibu Sulastri memberikan uang. Pak Dukun bernama Jono ini pun menyuruh Ibu Sulastri untuk pergi dari ruangan itu meninggalkan menantunya sendirian guna untuk pengobatan khusus. Jono kemudian mengambil kue di saat Sumiati bermeditasi dan menaburi kue itu dengan bumbu rahasia. Dia lalu menyuruh Sumiati untuk memakannya dan menghabiskannya. Setelah beberapa menit berlalu, Sumiati pun merasa pusing lalu jatuh pingsan. Jono pun mulai mendekati serta melancarkan aksinya. Entah apa yang dilakukan oleh Jono, guys. Beberapa jam berlalu, Sumiati pun tersadar, tapi ia sudah berada di kamar bersama Ujang suaminya beserta Sulastri mertuanya. Ia pun sedikit kebingungan, tapi saat ia merasa ada yang aneh pada kandungannya, Sulastri ibu mertuanya pun berkata bahwa itu cuma efek obat saja dan akan segera hilang. Lalu Sulastri si ibu mertua pun membukakan obat untuk Sumiati, dan Sumiati terlihat ketakutan untuk meminumnya. Ujang berkata kepada ibunya bahwa istrinya tidak mau meminum obat itu, tapi Sulastri langsung memarahi anaknya. Dia yakin kalau obat dari Dukun Jono itu bisa melancarkan persalinannya kelak. Sulastri pun memaksa menantunya itu untuk meminum obat dan Sumiati pun harus mengikuti kehendak mertuanya itu. Setelahnya Sulastri kemudian mengajak dan menyuruh cucu-cucunya untuk keluar dari kamar itu. Setelah ibu mertuanya keluar, Sumiati pun mengadukan apa yang dia alaminya di saat ia di rumah Dukun Jono kemarin. Ia berkata bahwa ia tidak sadarkan diri setelah memakan kue dukun palsu itu. Keesokan harinya, saat sepasang suami istri ini sedang duduk santai, tiba-tiba Sumiati merasakan mual yang begitu dahsyat sehingga paniklah Ujang. Tapi Sulastri si mertua muncul sambil membawa obat dari dukun kemarin. Dan lagi-lagi Sulastri memaksa Sumiati menantunya itu untuk meminum obat mujarab dari Dukun Jono. Dan terjadilah cekcok mulut di antara mereka bertiga. Sulastri pun terlihat marah di saat Sumiati menepis obat itu dari tangannya. Dia berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas semua yang akan terjadi bila kau tidak mau meminum obat ini." Beginilah kalau sudah menikah tinggal satu rumah dengan mertua, guys. Jadi menurut kalian bagaimana nih kalau kita punya mertua seperti Ibu Sulastri? Apa yang akan kalian lakukan?